Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Hi, welcome back to our channel Bilat Bibit with me Nasrul. Ya, salah satu tes yang akan kalian hadapi ketika mendaftar Polri atau sekolah kedinasan adalah tes bahasa Inggris. Pertanyaannya, bahasa Inggris itu susah atau mudah? Ya, banyak yang bilang katanya bahasa Inggris itu susah. Tulisannya lain bacanya. Tapi sebenarnya bahasa Inggris itu mudah ya. Modalnya cuma dua kok. Cuma ada dua modal bahasa Inggris. Apa itu? Kosakata dan tata bahasa. Ya, jadi modalnya hanya dua, kosakata dan tata bahasa. Yang pertama adalah kosakata. Pertanyaannya, berapa banyak kosakata yang kalian miliki? Katanya 2000 sampai 3000 kosakata itu sudah bisa berbicara bahasa Inggris. Kalian sudah punya berapa? Ya, banyak siswa saya yang bilang saya taunya cuma yes atau no saja. Nah, kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin yes dan no saja. Karena bahasa Inggris itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita. Sudah sangat dekat. Beli baju tulisannya bahasa Inggris. Masuk warung kopi menunya bahasa Inggris. Bicara atau ngobrol juga bahasa Inggris. Ada kosakata yang biasa digunakan ketika bicara. Chat saya, kan pengaruh media kan, atau di komputer, atau bahkan gombal cewek juga pakai bahasa Inggris. Ya, contohnya I love you, you are beautiful. Itu kan semua berbahasa Inggris. Jadi tidak mungkin kalau cuma dua kosakata saja. Cuma yang menjadi masalah adalah kita mengabaikan bahasa Inggris yang ada di sekitar kita. Makanya kita tidak percaya diri dengan kosakata yang kita miliki. Jadi sekarang harus ubah bahwa bahasa Inggris itu penting. Jadi ubah mindset bahwa bahasa Inggris itu penting. Kenapa? Supaya ada motivasi untuk menambah kosakata. Jadi kalau selama ini kita mengabaikan, nah sekarang itu dirubah. Kalau ada kosakata yang ditemukan, itu dicatat, terus cari tahu artinya, nah terus digunakan. Jadi saya tidak menyarankan ketika menambah kosakata itu dihafal, tapi digunakan. Jadi bahasa Inggris itu harus digunakan, karena bahasa sebenarnya adalah kebiasaan. Jadi harus membiasakan diri menggunakan kosakata. Kalau dihafal, easy come easy go, cepat diingat, tapi cepat juga dilupa. Nah, jadi itu tidak efektif, tapi digunakan. Makanya butuh latihan. Jangan belajar bahasa Inggris hanya ketika menjelang tes saja. Nah, itu sebenarnya tidak cukup. Kalau cuma belajar seminggu atau 1 bulan, itu sebenarnya tidak cukup, karena pasti akan terbatas di kosakata. Nah, bagaimana cara menambah kosakata yang paling efektif? Ya, saya punya 2 cara bagaimana menambah kosakata paling efektif. Yang pertama adalah buat lingkungannya. Yang kedua adalah cari lingkungannya. Jadi buat lingkungannya itu misalnya kita sepakat dengan teman-teman itu membuat ruangan kelas kita sebagai English area, atau misalnya salah satu rumah teman atau satu tempat, ketika masuk ke tempat itu kita buat jadi English area. Ketika kita masuk ke area tersebut, kita wajib menggunakan bahasa Inggris. Jadi boleh sepakat kalau di
diberi sanksi. Misalnya siapa yang kedapatan berbicara bahasa Indonesia, hukumannya push up 100 kali misalnya. Ya, itu tergantung kesepakatan. Ya, jadi maka setiap hari kalau bisa berada di area tersebut. Nah, jadi kita membiasakan diri dengan lingkungan yang berbahasa Inggris. Yang kedua adalah cari lingkungannya. Ya, ini kita cari kelompok atau komunitas berbahasa Inggris. Nah, kita gabung di situ. Jadi saya yakin di kota-kota besar itu ada komunitas bahasa Inggris, terutama kampus-kampus yang punya jurusan bahasa Inggris. Itu pasti ada komunitasnya. Nah, kita gabung di situ, kita mencari lingkungannya. Atau kalau tidak bisa gabung ya kita sewa tentor bahasa Inggris misalnya, privat bahasa Inggris untuk supaya ada teman untuk belajar. Ya, karena biasanya kalau kita belajar sendiri itu sebenarnya susah sekali. Baru buka buku sudah ngantuk. Ya, jadi banyak tantangannya kalau belajar bahasa Inggris sendirian. Makanya cari lingkungannya berarti cari temannya. Nah, ini dua cara ini sangat efektif karena masalah pembiasaan, masalah lingkungan. Bahasa itu kebiasaan. Kira-kira mana yang lebih jago? Kira-kira mana yang lebih jago? Orang yang tinggal 6 bulan di luar negeri sama yang 6 tahun belajar di sekolah. Kita 6 tahun belajar di sekolah misalnya, pasti lebih jago yang tinggal di luar negeri kan. Kita yang 6 tahun di sekolah misalnya dari SMP sampai SMA itu masih kurang percaya diri dengan kosakata yang kita miliki. Cara lainnya bisa dengan passion yang kita sukai atau hobi yang kita sukai, misalnya dengar musik, nonton film, itu semuanya harus berbahasa Inggris. Yang kedua adalah tata bahasa. Sebenarnya tata bahasa ini sudah pernah kita pelajari di sekolah. Nah, ini juga cukup penting untuk mempermantap skill-skill kita di bahasa Inggris. Jadi kosakata dan tata bahasa ini fondasi di 4 skill kita di bahasa Inggris. Semakin banyak kosakata yang kita miliki, maka semakin siap kita menghadapi seleksi. Semakin bagus juga bahasa Inggris kita. Semakin bagus tata bahasa kita, maka semakin bagus juga bahasa Inggris kita. Jadi ini dua-duanya sangat penting. Oke, sekian video dari saya. See you on the next video. Bye. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.